Selamat malam semuanya, saya Rekan Lucia dengan NIM 11S23002. Kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus matriks praktikum pertama di mata kuliah algoritma, struktur, dan data. Jadi di sini kita masuk ke matriks, ke public class matriks yang di sini terdapat 4 field. Yang pertama, fieldnya itu ada dari integer rows, baru rows sebagai baris, terus privat integer field kolom, dan sebagai elemen. Terus di sini keempat field di atas diinisiasi bahwa matriks ini terdiri dari string title, dari kolom, dan juga dari row, dari kolom sama baris. Nah, di sini title untuk menghindari variabel shadowing dari supaya dia tidak mengarah ke title yang terdapat di field, melainkan mengarah ke string title yang ada di sini. Begitu juga dengan rows yang ini, baris, dan juga kolom ini. Lalu di sini ada public string get title. Di sini dimana kita bertujuan untuk mengambil judul, kemudian menyimpan nilainya kembali ke title. Jadi kita ambil nilainya, terus kita simpan di title. Kita ambil rowsnya, kita ambil barisnya, kita simpan di nilai di rows. Kita ambil dari kolomnya, kita simpan di kolom. Nah, kita masuk ke set elemen. Di set elemen ini terdiri dari tiga parameter. Yang pertama, baris, kolom, dan nilai. Dimana row ini sebagai baris tempat untuk nilai yang akan ditempatkan, terus kolom untuk tempat nilai juga untuk ditetapkan nanti. Demikian juga value-nya nilainya akan ditetapkan di value, di setting di value gitu. Jadi kalau kita input gitu langsung disimpan di set elemen. Terus kita masuk ke get elemen nih. Di get elemen ini terdiri dari dua parameter, baris dan kolom, dimana indeks dari si baris elemennya kan disimpan di elemennya, diambil dari get elemen, kemudian disimpan di elemen. Terus ada di sini call ataupun sebagai kolom yang ingin diinginkan, kolom yang diinginkan. Terus di sini ada dibikin di sini return elemen row call. Ya, artinya ini untuk mengembalikan nilai yang terletak pada baris sama kolomnya. Jadi ini untuk berguna untuk menspesifikasi matriks dalam perhitungan atau validasi. Selanjutnya kita masuk ke display. Displaynya ini yang pertama display. Di sini untuk di-printlah matriks judulnya. Kemudian di sini dia menggunakan loop bersarang untuk melalui setiap baris dan kolom array elements. Loop di luar for integer row elements mengintegrasikan bahwa mengintegrasikan setiap baris, kemudian ada for integer val row yang artinya ini mengintegrasikan melalui setiap nilai dengan baris yang udah disebut tadi. Nah, setiap nilai yang ada di val ini, setiap nilai yang ada di value tadi yang udah disimpan dicetak ke konsol dengan sistem out inline kosong val. Sistem out inline val ini nilainya. Selanjutnya kita masuk ke display yang kedua. Display ini sangat mirip dengan display yang sebelumnya. Di sini tidak ada pemanggilan untuk memprint data. Namun di sini ini biasanya berguna untuk validasi data matriks yang membantu untuk debuging dan presisi data yang lebih pasti dan valid. Kemudian kita
masuk ke metode A yang tambah, metode add ini, di mana metode ini terdiri dari dua parameter yaitu matriks A dan matriks B. Terus di sini ada kondisi, di mana kondisinya itu untuk pengecekan dimensi matriks. Jumlah baris dan kolom yang sama jika tidak metode akan dilemparkan dengan memprint jumlah baris dan kolom keduanya harus sama. Jadi jumlah baris dan kolom yang diinputkan di antara matriks A dan matriks B harus jumlahnya itu harus sama. Jika tidak, dia akan memprint jumlah baris dan kolom yang harus sama. Kemudian di sini ada pembuatan matriks result-nya, di mana dia mencetak matriks baru, membuat matriks baru dengan parameter title, rows, dan baris dan kolom. Nah, kita masuk ke penjumlahan per elemen, di mana di sini ada looping bersarang, di mana ini loop luar berjalan dari 0 hingga dari I sampai 0 hingga I lebih kecil dari matriks A barisnya, terus I++. Kemudian looping kedua untuk integer J, di mana dari J sampai J lebih kecil dari baris dari kolom dari si J. Kemudian dia simpan hasil dari matriksnya, menyimpan hasil dari kedua matriksnya setelah semua elemen telah jumlah. Hasil penjumlahan kemudian ditentukan pada elemen yang sesuai matriks dengan metode set elemen IJ dari value yang ada di matriks A dan matriks B. Kemudian dia menjumlahkan antara kedua matriks dari matriks nilai pada di matriks A dan matriks B dengan menjumlahkan setiap kolom dan baris di matriks. Kemudian return result untuk menyimpan kembali hasil yang telah diperoleh. Kemudian di sini matriks subtract ataupun pengurangan, di mana di sini jumlah baris harus sama dengan jumlah baris dan jumlah kolom harus sama dengan jumlah kolom. Kemudian dia jika kondisi ini tidak memenuhi, dia akan mengeluarkan jumlah baris dan kolom kedua matriks harus sama. Di mana matriks result membuat sebuah matriks baru yang disimpan di result dengan parameter title, rows, dan kolom dari matriks dari nilai dari matriks si A. Kemudian ini adalah looping bersarang. Kemudian ini dia menyimpan hasil dari matriks baru yang telah kita buat dari hasil pengurangan matriks B, yang dimana hasilnya itu dia akan mengurangkan indeks dari indeks baris dan kolom di setiap matriks A dan B. Kemudian dia menyimpan elemennya itu di get element dengan parameter IJ mengurangkan dengan matriks B yang disimpan elemennya, yang udah diambil elemennya terus disimpan di parameter IJ, kemudian menyimpan hasilnya di return result. Begitu juga dengan multiply ini sendiri adalah perkalian, yang dimana jumlah kolom dan rows ini nggak boleh sama. Di sini ada kondisinya kan, matriks B kolomnya tidak boleh sama dengan baris di matriks A. Yang kemudian jika kondisi ini tidak memenuhi, maka dia akan mengeluarkan jumlah baris pertama harus sesuai dengan jumlah baris matriks kedua. Kemudian dia membuat matriks result dengan matriks baru, terus looping bersarang, dia menginsersikan integer sum hasil perkalian itu awalnya 0, kemudian di looping lagi, di mana K dari 0 hingga dari lebih kecil daripada matriks A di kolom
matriks kolom A K plus yang dimana hasilnya matriks A mengambil elemen pada matriks A dengan parameter IK dikalikan dengan matriks B yang simpan elemen di KJ, sehingga menghasilkan matriks set elemen IJ sum, yang artinya matriks IJ hasil dari perkaliannya. Kemudian dikonsol sebagai menyimpan kembali hasil dari perkalian dua matriks. Selanjutnya saya akan masuk ke matriks APP-nya. Di sini scanner sebagai inisiasi dari scanner sendiri. Terus ArrayList matrix new ArrayList untuk membuat ArrayList yang baru. Terus integer number scanner next integer ini untuk jumlah matriks yang ingin kita inputkan nanti. Terus di sini input data matriksnya, jadi kita bakal input judul, baris dan kolom yang menerimanya di integer, next integer dengan menggunakan scanner. Di sini ada matriks, membuat matriks baru dengan parameter title, baris dan kolom. Terus di sini ada looping untuk baris dan kolomnya juga. Terus dia men-setting matriksnya dengan baris, kolom, scanner, next integer. Jadi kalau kita inputkan baris dan kolomnya, dia akan langsung membentuk sebuah matriks baru yang sudah di-set di membuat matriks baru. Kemudian dia masuk hasil inputan baris dan kolom yang kita inputkan tadi di atas, dia langsung membentuk sebuah matriks baru. Kemudian dia di set elemen sehingga membentuk matriks baru. Terus dia akan memprint sistem buat matriks ke satu dengan ukuran dari baris yang kita inginkan, kolom yang kita inginkan, serta judul yang kita inginkan. Nah, di sini ada integer target sama dengan next integer kurang 1. Nah, yang pertama matriks yang pertama yang ingin kita tampilkan itu selalu dikurang 1. Oke, kita masuk ke menampilkan matriks yang pertama. Nah, dimana di sini targetnya untuk memastikan bahwa matriks yang ini valid gitu, memenuhi matriks 1. Jadi dia akan menampilkan kalau kondisi itu terpenuhi. Nah, jika indeksnya valid, matriks yang dipilih ditampilkan menggunakan metode display. Jadi kondisinya itu kalau targetnya lebih besar sama dengan 0 dan targetnya lebih kecil dari ukuran matriks size yang ada, maka dia akan memenuhi terus memprint matriks ke yang udah diinputkan gitu. Pasti matriks ke target pertama kah, kedua kah, ketiga kah, seperti itu. Kemudian dia akan memunculkan display matriks yang udah ada. Terus input untuk matriks yang kedua. Nah, oke. Input untuk matriks yang kedua. Nah, ini. Di sini kan artinya ada dikurangi 1 nih. Ini untuk pengindeksannya basisnya dikurangi 1 jadi basis 0. Jadi dia dari 0 dulu, 0, 1, 2, 3 gitu. Terus kita masuk ke penjumlahan. Operasi penjumlahan ini pertama dia akan memprint hasil penjumlahan ini, terus dia akan masuk ke matriks sum, terus matriks add yang dimana matriks X yaitu matriksnya mengambil nilai pada target pertama, kemudian disimpan di matriks, diambil nilai pada target kedua, disimpan di matriks ini, kemudian sum menunjukkan hasil penjumlahan kedua matriks. Kemudian dia masuk ke
langsung ke menggantikan isi pertama dengan hasil penjumlahan. Apabila kondisinya tidak memenuhi, dia akan masuk ke illegal argument dengan memprint pesan yang sudah tersedia. Selanjutnya di sini ada pengurangan. Pengurangan ini sendiri sama seperti yang di atas, dia akan menunjukkan matriks target yang ingin dituju, kemudian memprint matriksnya, membuat matriks dengan penamaan matriks, subtract ataupun pengurangan dari matriks yang telah disimpan target kedua di matriks ini. Kemudian parameter keduanya itu ada get target pertama yang disimpan nilainya di matriks ini dengan parameter kedua, sehingga dia akan menampilkan hasil pengurangan antara keduanya di display. Apabila tidak memenuhi, dia akan men-fetch illegal argument. Ini untuk matriks yang ketiga, indeks yang ketiga, ini seperti yang sudah diterangkan, ini untuk mengurangi indeksnya agar mulai dari 0, seperti biasanya itu di Java mulai dari 0 dikurangi dari 1. Di sini ada kondisi seperti di atas juga, menggunakan memvalidasi apakah target ketiga lebih besar dari 0 dan target ketiga lebih kecil dari matriks yang sudah ditentukan ataupun target yang diinginkan para user yang menggunakan. Terus dia akan memprint setelah ini menampilkan display matriks ketiga. Di sini perkalian, kita masuk ke perkalian yang matriks ke 1. Sistem ini melakukan perkalian antara matriks 1 dan matriks 2, terus perkalian dengan matriks 3, matriks kedua. Nah, lalu ini sama juga kayak di atas, dia perkalian antara matriks 1 dan 2, matriks 1 dan 3, yang udah ditargetkan ya. Terus kita masuk ke kondisi else if-nya ya, karena berhubung durasinya, di mana else if ini target ketiga lebih kecil dari 0 atau target ketiga lebih besar dari matriks size yang sudah ditentukan, dia akan memprint matriks ini, index target outbound for length matrix size, terus ini kemudian return untuk mengembalikan nilainya, kemudian else if lagi untuk keluar dari kondisi try-nya. Ini kondisi pada saat dia tidak target ketiga, kemudian target kedua, kemudian ke target pertama. Jika tidak memenuhi antara ketiga-tiganya, dia akan melakukan matriks tidak tersedia gitu. Selanjutnya saya akan menerangkan bagian dari compile-nya. Pertama, kita akan menginputkan jumlah matriksnya sesuai yang ada di modul ini. Yang pertama, jumlah matriksnya itu adalah 1. Jumlah matriks yang kita buat adalah 1. Terus A sebagai jumlah matriks. Terus 2 baris matriks A. Terus kolom matriks B. Terus nilai dari value yang ada di matriks yang target satu ini. Kita bagiin aja 4, 6, 8, 9. Di sini kita telah membuat matriks A dengan ukuran 2x2 dengan judul A. Maka kita akan targetkan ke 1. Dia akan mengeluarkan matriks A, matriks ke-1 dengan judul matriks A dengan nilai value 4, 6, 8, 9. Kemudian kita tekan 1 lagi, dia akan ngapain? Dia akan menunjukkan hasil penjumlahan
antara matriks ke-1 yang kita buat, dia akan menjumlahkan dengan ke diri nolnya sendiri sehingga menghasilkan nilai 8, 12, 16, 18. Sedangkan hasil dari pengurangannya dia akan mengurangkan 0, 0, 0. Selanjutnya kita akan membuat satu lagi. Nah, hasil perkalian dari antara matriks 1 dengan 1 adalah 0 karena kita sudah mengurangkan nilai matriks yang sudah disimpan tadi adalah nilainya adalah 0, kemudian kita melakukan perkalian, otomatis hasilnya menjadi 0. Kemudian kita pilih 3, kemudian selesai. Sudah akhir dari penjelasan matriks ini. Sekian dari presentasi yang boleh saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, boleh dimaafkan. Terima kasih.